Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati pimpinan Kiai Haji Amang Syafruddin, Ibu Elviana, Ibu Novita, dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Selamat yang terpilih kembali. Ikut bangga. Ini baru terdepan. Yang saya hormati Ibu Menteri Keuangan, pemandu sorak Ibu Desti, Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia, dan seluruh jajaran hadirin dan hadirat yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kepada kami dimintakan untuk title-nya itu judulnya adalah pendalaman RPJMN 2025-2029 dan ada RKP. Jadi memang kami akan mencoba menjawab memulai dengan itu. Tapi memang ada beberapa hal yang saya kira sudah juga disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan. Jadi saya tidak akan menduplikasi apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Menteri. Meskipun ada beberapa hal yang sedang dalam proses untuk penyelesaian karena penyusunan rencana kerja pemerintah dan APBN ini sedang berproses sampai dengan hari ini. Kami di Bappenas telah menyusun tentunya rancangan teknokratik RPJMN 2025-2029 yang mengacu pada RPJMN 2005-2025 dan juga memperhatikan rancangan akhir RPJPN 2025-2045. Kalau RPJPN 2005-2025 itu sudah menjadi undang-undang. Kalau 2025-2045 belum menjadi undang-undang. Tetapi ini akan menjadi acuan untuk pembentukan RPJMN 2025-2029 yang memuat visi program 2004. Jadi posisinya seperti itu meskipun nanti undang-undang RPJP 2005-2025 memang memberikan loophole pada pemerintah hari ini untuk menyusun RKP dan RAPBN tahun pertama Presiden terpilih dan memberikan tetap kebebasan, keleluasaan pada Presiden terpilih untuk melakukan perubahan atas RKP dan APBN. Jadi kalau kita lihat di sini, next, integrasi penyusunannya itu, halaman berikutnya, akan seperti ini kira-kira. Kalau ini memang akan dilaksanakan. Jadi sekarang kita sedang persiapan didasarkan pada RKP yang tadi saya sampaikan, mengacu pada RPJP yang lama, tapi kita juga mengikuti rancangan akhir dari RPJP yang juga sudah di-launch sendiri oleh Presiden. Dan kemudian RPJMN sendiri akan muncul rancangan awalnya setelah pelantikan Presiden terpilih dan kemungkinan besar ada proses pemutakhiran RKP dan kemudian penetapan RPJMN yang baru untuk 2025-2029 karena undang-undang memberikan kesempatan kepada Presiden terpilih selama 3 bulan untuk menyusun RPJMN 2025-2029 dalam hal ini karena Presiden terpilih pada periode itu. Karena itu rancangan teknokratik RPJMN 2025-2029 itu kami blended sedemikian rupa mengacu pada RPJPN 2005 dan 2025 dan rencana akhir. Nah, sasaran utama yang kita nukilkan di sini adalah
dengan mengacu pada RPJP 2025-2045, yaitu ada 5 hal yang senantiasa akan menjadi rujukan targeting untuk mendekati pencapaian Indonesia Emas. Yang pertama adalah pendapatan per kapita. Jadi kita tidak bicara pertumbuhan ekonomi, tetapi pendapatan per kapita. Yang kedua adalah kemiskinan. Yang ketiga adalah kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional. Yang keempat adalah daya saing sumber daya manusia. Dan yang terakhir adalah intensitas emisi gas rumah kaca. Kenapa pendapatan per kapita? Ini karena homework kita yang besar tadi disampaikan oleh Bu Menkeu adalah kita cukup lama terjebak di dalam middle income trap, jebakan negara dengan tingkat pendapatan menengah. Kita sekarang alhamdulillah sudah di upper middle income dan dengan kira-kira 4.900-an. Mudah-mudahan mulai tahun depan kita bisa mencapai di angka 5.500 ke 5.520 dan dengan target pada akhir 2029 itu di 7.400 7.670 dengan kontribusi dari sektor maritim meningkat dari 8,1 ke 9,1. Demikian juga untuk kawasan timur Indonesia diharapkan dengan baseline 2022 yang 21,3 bisa naik 23,3. Mudah-mudahan kemiskinan bisa dari 7% tahun depan bisa menjadi 5% pada tahun 2029. Memang ini effortnya luar biasa. Gini rasio berdasarkan pengeluaran bisa dari 0,38 menjadi 0,37 pada rentang 2025-2029. Kemudian Global Power Index kita meningkat dari 34 menjadi 29. Indeks modal manusia dari 0,56 ke 0,6. Target tahun 2045 itu 0,73. Artinya mereka yang berusia 18 tahun hari ini pada tahun 2025 itu bisa memanfaatkan 56% kapasitasnya. Dia mencapai 56% dari kapabilitasnya. Nanti saya sampaikan diuraikan di bawah. Kemudian intensitas emisi gas rumah kaca, karena ini mengingat kita juga ingin menjadi negara dengan net zero emission. Ini juga angkanya dynamic. Kita berharap tahun 2050 kita bisa capai, tetapi ada pergeseran 10 tahun kan, sebagaimana juga pencapaian kita SDGs untuk tahun 2030, meskipun di antara negara-negara di dunia pencapaian kita untuk SDGs cukup lumayan, sekitar 60-an% dibandingkan negara-negara lain. Dan tema dan sasaran pembangunan per pulau pada RPJMN yang akan datang ini, tema Sumatera itu adalah mata rantai utama bioindustri dan kemaritiman. Kemudian untuk di Jawa adalah megapolis yang unggul. Untuk Kalimantan adalah super hub ekonomi Nusantara, ini di blended dengan posisi IKN. Kemudian Bali Nusantara adalah super hub pariwisata dan ekonomi kreatif. Tema Sulawesi adalah penunjang super hub ekonomi Nusantara. Kemudian tema Maluku adalah kemaritiman. Sementara tema Papua adalah percepatan pembangunan wilayah Papua menuju Papua sehat, cerdas, dan produktif. Dari semua ini master plan yang sudah tersedia itu adalah Papua. Dalam hal ini adalah percepatan pembangunan wilayah Papua menuju Papua sehat, cerdas, dan produktif yang mengikuti periode 2022 ke 2041. Sekali lagi, ini yang saya sampaikan dasar penyusunan RKP tahun 2025 berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007. Dan di dalam penjelasan pasal 5-nya disebutkan yang dimaksud dengan RKP dan RAPBN tahun pertama adalah 2010, 2015, 2020, dan 2025.
Eh, dan presiden terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKP dan APBN pada tahun pertama melalui mekanisme perubahan APBN. Itu yang kemarin kami berhenti tidak sampai dengan kalimat itu karena berharap mudah-mudahan tidak ada APBNP begitu. Karena namanya keberlanjutan kan. Tapi mungkin diskusinya menjadi melebar. Maaf. Tema dan sasaran pembangunan khusus untuk RKP 2025 dengan tema tadi yang disampaikan oleh Bu Menkyu, akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tingkat pengangguran terbuka 4,5 sampai 5, kemiskinan 7 sampai 8, Gini rasio 0,38, kemudian IPM 0,56, penurunan intensitas gas rumah kaca 38,6. Kemudian NTN di 113 sampai 115 dan nilai tukar nelayan 104 sampai 105. Ketimpangan tadi juga disampaikan oleh Ibu Menkyu memang luar biasa kita. Next. Jadi kita lihat di sini tadi sebagaimana disampaikan Ibu Menteri, memang PR besar kita ini kalau kita sampai di daerah itu adalah ini, tingkat kesejahteraan. Kalau kita lihat box yang sebelah kiri, ini ya yang lebih disebut dengan kelompok penerima manfaat, yang menerima hampir semua program belanja sosial dari APBN, dan yang sering terjadi exclusion dan inclusion error. Kemudian kami bersama Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan mengenalkan registrasi sosial, Reksosek, dan itu mudah-mudahan bisa digunakan. Sekarang kita pakai untuk banyak program. Dan kalau kita lihat di sini, kira-kira ada rumah tangga yang terkaya dengan jumlah orang di bawah 3 orang, dan jumlah pekerja diperkirakan di bawah hanya 10 juta orang. Kita lihat di sini ada yang pendapatannya sekitar 68 juta per tahun, kemudian yang 30 juta per tahun, ada 23 juta per tahun. Nah, ini kenapa saya memberikan gambaran ini. Next. Nah, yang kita inginkan adalah seperti ini. Ke depan, GNI, next. GNI per kapita kita kan tadi seperti disampaikan juga oleh Bu Menteri Keuangan. Kita ingin mencapai negara maju, standarnya adalah mudah-mudahan kita bisa mencapai 30.300. Karena pada tahun 2045 itu thresholdnya itu kira-kira sekitar 26.000 lebih. Kemudian pada tahun 2023 ini sekitar 14.200. Cina misalnya itu sudah lebih dari 40 tahun juga berada di middle income. Mereka berharap tahun depan mereka bisa lepas dari middle income masuk di high economy. Jadi kita lihat garisnya itu, kalau tahun 2025 ini, kalau tingkat pertumbuhannya kira-kira sekitar 6%, maka kira-kira dia di angka 5.500, tapi kalau 7% dia bisa di 5.520. Dan kita juga bisa lihat jumlah penduduk pada waktu itu kira-kira sekitar 284 juta. Kami ingin menyampaikan soal data demografi kita. Dunia itu dalam waktu yang cepat sekali, dalam waktu tahun 1800 ke tahun 2000, itu meningkat 6 kali lipat dari 1 miliar ke 6 miliar, tapi kemudian tahun 2024 ini sudah menyentuh angka 8 kali lipat, 8 miliar. Jadi kalau kita lihat angkanya ini dengan waktu 220 tahun, ya kelipatannya luar biasa. Pada tahun 2058 diperkirakan jumlah penduduk itu akan mencapai miliar. Ya, banyak studi yang mengatakan mudah-mudahan jumlah penduduk pada tahun 2100 itu sudah sustain. Jadi kalau 10 orang lahir, 10 orang wafat, kira-kira begitu, akan sustain seluruh dunia. Kalau 20 orang lahir, kira-kira begitu. Ya,
kita juga mencari data sustain Indonesia itu kira-kira di tahun berapa gitu. Kalau itu kita dapat, kita dengan mudah akan menghitung ke belakang jumlah penduduk kita seperti apa. Dalam perhitungan kami di Bappenas, Indonesia mungkin akan sustain ada 2 angka antara 380 atau 400 juta. Bisa tahun 2070, bisa tahun 2100. Karena TFR kita, total fertility rate kita itu makin turun. Ya, anak-anak muda sekarang juga menunda pernikahan. Kalau menikah juga bisa anaknya 1 atau bahkan anaknya nanti ditunda-tunda gitu. Itu luar biasa sekarang. Jadi Indonesia pada tahun 2045 next itu akan menjadi negara ke-6 di dunia dari sisi populasi. Ya, sekarang kita nomor 4. Nomor 1 hari ini sudah India 1,454. Cina 1,424. Ya. Nigeria TFR-nya jauh di atas 2, demikian juga dengan Pakistan, dan yang juga sedang mulai nyundul-nyundul kita itu adalah Bangladesh. Sebaran PDRB per kapita provinsi kita tahun 2023 ini sebenarnya kalau kita ingin transfer daerah berdasarkan PDRB per kapita Bu Menkeu dan kemiskinan, mungkin kebijakannya itu mesti asimetri saya kira. Kalau kebijakannya asimetri, memang sekarang sudah asimetri untuk dana alokasi umum. Tapi untuk dana alokasi khusus ada beberapa hal yang belum asimetri. Kita lihat 2 daerah kita, 2 provinsi kita, Kalimantan Timur dan DKI Jakarta. Dua-duanya tempat di mana ada ibu kota, itu high income economy. Jadi sudah mencapai high income economy kalau kita lihat di sini. Kemudian ada sekitar 23 provinsi masih di lower middle income. Ada yang masih di low income economy. Ini memang Papua Pegunungan, daerah otonom baru. Ini sebaran ini, tapi Jawa Tengah misalnya juga termasuk rendah. Gorontalo tempatnya saya dan Pak Fadel juga rendah, 2.700 itu Pak Fadel. Kemudian Bali juga masih 4 ribuan. Sumatera Utara sebentar lagi masuk ke upper middle income. Tapi Sulawesi Selatan, Jawa Timur, di Jawa ini hanya Jawa Timur saja yang masuk di upper middle income. Sementara Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja itu di bawah. Dengan sasaran GNI per kapita tahun 2025 bisa mencapai 5.500 sampai 5.520, tentu memerlukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dan engine of growth yang kita harapkan adalah industri manufaktur dengan tingkat pertumbuhan sekitar 5,5 sampai 6,2, ini konstruksi 6,4 sampai dengan 6,8. Kemudian kalau kita lihat dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga akan sudah dalam waktu kira-kira 30 tahun, 40 tahun konsumsi rumah tangga kita luar biasa, penopang dari GDP per kapita kita. Dan akhir-akhir ini konsumsi pemerintah juga tingkat pertumbuhannya mendongkrak pertumbuhan GNI per kapita kita. Kalau kita hitung dengan elastisitas, tingkat pertumbuhan di industri manufaktur terhadap pertumbuhan ekonomi, memang itulah kenapa tadi dengan pertumbuhan sekitar 5-6%, setidaknya bisa mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi di 1,2. Sementara sektor akomodasi makanan dan minuman setiap naik 1% hanya menambah 0,6%. Dan sekali lagi mengenai capaian rasio Gini, kalau kita lihat dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2023, kita lihat bahwa di perkotaan cukup tinggi dibandingkan di pedesaan, dan ada giumnya memang di desa itu yang dibagi kemiskinan. Jadi maka agak sedikit flat. Untuk mengatasi tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2025, sejumlah program pendorong yang kita programkan
termasuk misalnya untuk pekerjaan-pekerjaan di sektor green economy. Next, elastisitas penciptaan kesempatan kerja untuk tingkat pengangguran terbuka pada itu sekitar dengan apabila tingkat pengangguran terbuka mencapai 4,5 sampai dengan 5,5, mudah-mudahan GNI per kapita kita bisa 5.500 sampai 5.520. Sekali lagi ini adalah angka rata-rata. Tapi kalau kita hitung dengan tadi Gini rasio, tentu ada yang cuma angkanya itu cuma 2.000 atau 3.000 US dolar per kapita. Faktor pendorong pencapaian target kemiskinan pada tahun 2025 sekali lagi adalah akurasi sasaran program dengan menggunakan registrasi sosial ekonomi (Reksosek), kemudian untuk mencapai agar exclusion dan inclusion error-nya bisa kita kurangi, memperbaiki program dan perbaikan tata kelola. Sedikit mengenai IPM. Tadi saya sampaikan bahwa kita sudah tidak menggunakan IPM, tapi kita menggunakan IMM, jadi Human Capital Index. Dan intervensi kuncinya adalah kesehatan dan pendidikan. Kita berharap mudah-mudahan dengan cara ini kita lebih intens untuk meningkatkan kapasitas setiap anak Indonesia, penduduk Indonesia, dan mudah-mudahan tingkat kapasitasnya makin naik dari tahun ke tahun dengan intervensi. Misalnya pertama untuk di kesehatan itu pencegahan stunting kita tahun ini hanya turun sampai 21,1, kecil, rendah sekali. Kemudian ada penurunannya dibandingkan tahun 2023. Kemudian peningkatan angka kelangsungan hidup anak dan dewasa, life ekspektasi kita. Kemudian untuk intervensi kunci pendidikan adalah pertama akses layanan pendidikan, yang kedua adalah kualitas pendidikan, dan ketiga adalah penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas. Untuk penurunan intensitas emisi gas rumah kaca, ada beberapa kebijakan yang diusulkan terhadap untuk sektor energi, lahan, pertanian, dan limbah. Dan sekali lagi ini dalam rangka untuk mencapai net zero emission yang diharapkan kita bisa capai pada tahun 2060 atau lebih cepat dari itu. Halaman 27, sasaran pertumbuhan ekonomi provinsi tahun 2025 di 38 provinsi. Sekali lagi ini adalah targeting. Kawasan Timur Indonesia antara 6,4 sampai 6,9 dan kawasan Barat Indonesia 5 sampai 5,3. Ini gambar yang hari ini tidak terlalu pabaliut Bu Menkeu, karena yang lalu itu pabaliut karena ada angka kemiskinan, ada rasio Gini dan seterusnya. Jadi sekarang karena angka-angka itu sudah ada di Bu Menko, jadi kami tidak masukkan lagi. Contoh prioritas nasional, ini kami masih menggunakan blended antara yang 2005 ke 2025 dan RPJMN yang akan datang. Karena itu saya langsung jam ke sini aja. Prioritas nasional, memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang juga ada di program Presiden terpilih. Sasaran pembangunan sekali lagi adalah TB, meskipun ada juga penyakit-penyakit katastrofik yang juga banyak menyedot anggaran-anggaran di BPJS. Baseline pada tahun 2023 kita mencapai 385, padahal kita menginginkan pada tahun 2024 itu insidensinya itu untuk TB bisa di bawah 300. Tapi kita target tahun 2025 bisa 272. Stunting yang kita berharap Presiden mencanangkan pada tahun 2024 ini 14. Dan ternyata kita bisa mencapai hanya baru 21,1, mudah-mudahan angka yang terbaru itu. Target 2025 18,8. Angka kematian ibu ini juga penting sekali.
sekarang masih termasuk tertinggi di dunia untuk angka ini buat Indonesia. Kita berharap bisa turun cukup drastis ini dari 190-an ke 120-an. Kemudian cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional kita saya kira sudah sangat bagus karena sekarang sudah mencapai 95. Contoh intervensi untuk pembangunan di daerah kami contohkan misalnya sasaran pembangunan daerah untuk NTT. Kalau untuk hal yang dengan prioritas nasional yang keempat ini, maka tentu pada pengendalian penyakit TB, penurunan stunting, penurunan kematian ibu dan bayi, perluasan jaminan kesehatan. Sebagai penutup, sekali lagi ini masih pada tingkat awal. Kami juga belum bisa menyampaikan misalnya tematik di DAK yang seyogianya pada masa yang akan datang ini, tahun yang akan datang, kami usulkan untuk kebijakannya asimetri untuk dana alokasi khusus itu. Karena misalnya saya kasih contoh permintaan untuk mendukung destinasi wisata. Hampir semua daerah minta, kemudian minta hanya sedikit-sedikit memperbaiki jalan, alasannya itu aja untuk desa wisata dan menjadi tidak efektif buat di daerah. Jadi itu sudah akan kami mulai sisir hal semacam itu yang tidak efektif buat daerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.